Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kisah yang dialami Dimas dan kedua temannya yang bernama Asa dan Indra terjadi pada tahun 1991. Om Dimas yang menceritakan kisah ini masih ingat betul kejadiannya. Sampai dia dan kedua temannya ketakutan melihat sosok tinggi besar yang berada di kamar kakek datang dan mengganggu mereka. Cerita ini berawal saat Dimas dan kedua temannya datang ke rumah kakek Dimas yang berada di Jawa Tengah. Dimas yang sengaja mengajak Asa dan Indra ke rumah kakek untuk menemaninya selama 1 minggu di sana. Orang tua dan kakak Dimas sengaja datang lebih dulu ke rumah kakek untuk merapikan rumah dan barang-barang milik kakek yang baru meninggal 40 hari yang lalu. Selain itu, orang tua Dimas juga mau bertemu dengan saudara lainnya untuk membicarakan warisan dan usaha yang dimiliki kakek semasa hidupnya. Rumah kakek Dimas bukan hanya satu, dia memiliki 3 rumah di kampungnya. Salah satu rumah kakek yang hampir tidak pernah ditempati menjadi pilihan buat Dimas dan kedua temannya untuk tinggal di sana selama 1 minggu ini. Sedangkan orang tua Dimas dan kakaknya memilih untuk tinggal di rumah yang satunya lagi, yang jaraknya hanya 100 meter dari rumah yang ditempati Dimas. Ayah dan ibu sudah melarang Dimas dan temannya untuk tinggal di rumah itu. Ayah hanya mengizinkan Dimas untuk membersihkan dan merapikan rumah kakek saja. Dan setelah dibersihkan, Dimas diminta untuk tinggal bersama ayah di rumah kakek yang satunya lagi. Tapi dengan alasan kurang nyaman dan terlalu ramai karena banyak orang, Dimas tetap memaksa untuk tinggal di rumah itu. Sore sekitar jam 4, Dimas, ayah dan kedua temannya yang sedang berada di depan pagar untuk membersihkan tembok, didatangi salah satu tetangga kakek. Pade Agung namanya. Pade Agung terlihat serius berbicara dengan ayah. Dari wajah ayah nampak sedikit kurang nyaman. Tidak sampai 10 menit, Pade Agung pamit untuk pulang. Pade Agung tinggal di kampung sebelah dan seringkali menemui kakek semasa hidupnya. Mereka berdua sama-sama menyukai barang pusaka dan gaib. Pade Agung juga bisa mengobati orang yang terserang gangguan makhluk tak kasat mata atau serangan santet. Setelah Pade Agung pergi, Dimas menghampiri ayah. Ada apa ya? Kok serius amat? Kamu tahu nggak itu Pade Agung? Tahu. Kan waktu aku kecil sering lihat Pade main ke rumah kakek. Ayah kurang suka tuh sama dia. Kakekmu itu jadi suka ngumpulin barang-barang gaib di rumah sejak akrab sama dia. Nenek juga kurang suka sama dia, kata ayah dengan nada suara sedikit kesal. Emang kakek punya barang-barang pusaka ya? Tanya Dimas penasaran. Ada di kamar belakang. Kamar itu khusus buat simpan barang pusaka. Kakekmu itu kan belajar ilmu kebatinan dari muda bareng Pade. Nah, sering banget dapat barang-barang gaib dari hasil tarikan dimensi lain. Oh, aku baru tahu ayah kalau kakek bisa ilmu kebatinan. Terus Pade ngapain tadi kemari? Dia itu kemari mau ritual barang pusaka kakek. Katanya malam ini kan malam 1 suro. Barang-barang kakek mau dimandiin atau diapain gitu. Ayah juga nggak ngerti, kata ayah sambil mengambil sikat yang ada di sampingnya dan kembali membersihkan tembok rumah kakek. Dimas masih terdiam berdiri di tempat, seperti memikirkan sesuatu. Dan tak berapa lama dia kembali membersihkan pagar rumah kakek. Malam sekitar jam 7, Dimas dan kedua temannya yang sedang berada di teras rumah sedang membicarakan tentang benda pusaka yang dimiliki kakek. Asa dan Indra yang tadi sore mendengar percakapan Dimas dengan ayahnya banyak bertanya tentang siapa kakek Dimas. Kakek lu emang punya ilmu ya? Gue aja baru tahu tadi. Ayah gue tuh gak banyak cerita tentang kakek. Kayak ada yang dirahasiain gitu.
Yang gua tahu waktu kecil kalau kesini, paling gua tidurannya di rumah kakek yang satu lagi. Baru kali ini gua tidur di rumah kakek yang ini. Tadi gua denger ayah lu nyebut malam satu suro. Itu apaan sih? Saud Indra. Setahu gua, malam satu suro itu tahun baru dalam penanggalan Jawa. Nah, ada sebagian orang yang percaya di malam satu suro itu barang-barang pusakanya harus dimandiin atau dibersihin. Tapi ada juga yang dicampur sama cerita-cerita mistis gitulah, kayak di film-film horor gitu. Jawab Asa dengan yakinnya. Dimas yang sedari tadi diam, langsung bangun berdiri. Ikut gue yuk. Dimas mengajak Asa dan Indra untuk ke belakang rumah. Tepat di depan kamar yang terkunci, Dimas menunjukkan jarinya ke kamar itu. Kata ayah gua, kakek nyimpen benda pusakanya di sini. Gimana kalau kita buka? Jangan. Ngapain lihat benda pusaka kayak gitu? Cegah Asa. Pengen tahu aja gua. Masa gua cucunya nggak tahu kakek punya benda pusaka? Dimas yang mendapat dukungan dari Indra untuk membuka pintu membuat Asa hanya terdiam. Dimas berlari ke dapur mengambil peralatan untuk membuka pintu. Dengan sebisanya, Dimas mencoba mencokel pintu. Dibantu Indra dengan hati-hati agar pintu tidak rusak, mereka membuka mur handle pintu. Setelah mur dicopot, mereka masih belum juga bisa membuka pintu. Mau tidak mau dengan cara sebisanya untuk menghindar kerusakan yang besar, mereka mencokel daun pintu pelan-pelan. Dengan sabar dan hati-hati, mereka berhasil membuka pintu. Tangan Dimas mendorong pintu secara perlahan-lahan. Mata Dimas dan Indra terkagum-kagum dengan apa yang dilihatnya di dalam kamar. Di rak yang tersusun rapi, berjejer keris, tombak, dan beberapa benda pusaka milik kakek. Ada juga kotak dari kayu yang berisi batu dan benda yang terbuat dari perunggu. Jangan disentuh, itu bukan milik kita. Lo tahu nggak, benda kayak gitu pasti ada penunggunya. Cegah Asa yang dari tadi hanya berdiri di tengah kamar. Berbeda dengan Dimas dan Indra, entah apa yang merasuki mereka. Tangan mereka dengan cepatnya mengambil benda-benda pusaka yang ada di kamar itu. Satu persatu dilihatnya, seperti ada rasa ingin memiliki. Mereka mengambil benda pusaka dan terkadang memainkan keris dan tombak yang mereka pegang. Indra membuka kotak kayu yang ada di atas meja. Di dalam kotak itu ada keris kecil dengan panjang kurang lebih 10 cm, berwarna keemasan. Matanya memperhatikan setiap ukiran yang ada di keris itu. Dia memperlihatkan keris itu ke Dimas. Buat gue suka banget nih. Buat apaan lo? Tanya Dimas sambil mengambil keris yang ada di tangan Indra. Gue suka aja liatnya. Nanti gue tanya sama orang yang tahu gunanya keris ini buat apa. Ya udah, ambil aja kalau lo mau. Jawab Dimas sambil mengembalikan keris kecil itu ke tangan Indra. Indra langsung memasukkan keris kecil itu ke dalam saku celananya. Asa yang melihat itu mencegah kedua temannya untuk mengambil apapun yang ada di kamar kakek. Tapi Asa tak bisa berbuat apa-apa, karena Dimas mempunyai alasan yang kuat kalau dialah cucu kakek dan berhak untuk tahu dan mengambil benda yang ada di kamar itu. Setelah puas mengacak-ngacak isi kamar, mereka kembali ke ruang tengah. Karena sudah malam, satu persatu mereka masuk ke kamar untuk tidur. Dimas dan Indra memilih untuk tidur di kamar belakang, sedangkan Asa sendirian memilih untuk tidur di kamar tengah. Sekitar jam 1 pagi, di saat mereka sedang tertidur lelap, Indra tersentak kaget mendengar suara pintu dipukul-pukul dengan kasar. Indra langsung membangunkan Dimas yang terlihat masih tertidur pulas.
suara pintu itu masih terdengar. Dimas dan Indra yang merasa aneh dengan suara kasar pukulan pintu itu langsung bangun keluar kamar. Dimas mencari sumber suara. Pintu mana yang dipukul dengan kasar? Kaki mereka berhenti melangkah. Sepertinya sumber suara berasal dari pintu kamar tempat menyimpan benda pusaka. Dengan berjalan pelan-pelan, mereka mendekati ke arah pintu. Tepat di depan mereka, pintu kamar itu bergetar seperti ada orang yang memukulnya dari dalam. Karena handle pintu kamar sudah dirusak mereka tadi, dengan memberanikan diri, Dimas mendorong pintu dengan tangannya. Dan dalam waktu yang bersamaan, suara ketukan pintu itu tidak terdengar lagi. Saat pintu terbuka, betapa kagetnya Indra dan Dimas melihat barang-barang yang ada di dalam kamar berserakan dan jatuh ke lantai, seperti habis ada orang mengacak-acak kamar itu. Perlahan-lahan mereka melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Dengan perasaan takut dan terheran-heran, mereka memperhatikan ke sekeliling ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Baru saja mereka mau mengambil barang yang berserakan di lantai, mereka tersentak kaget. Pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Indra dan Dimas langsung berlari menuju pintu. Tangannya berusaha membuka pintu, sambil berteriak minta tolong karena pintu masih tertutup dan tidak bisa dibuka. Mereka memukul-mukul pintu sekuat-kuatnya, berharap Asa mendengar teriakan mereka. Dan secara bersamaan, tongkat pusaka yang terbuat dari kayu bergerak dengan sendirinya. Mendengar ada suara di belakang mereka, Dimas dan Indra langsung membalikkan badannya menatap tongkat itu. Tongkat itu berdiri seketika, dan dalam waktu yang bersamaan pula, muncul sosok makhluk tinggi besar bermata merah menatap mereka dengan tajam. Matanya yang merah dan besar dengan tatapan tajam memberi kesan kalau makhluk itu sangat marah kepada mereka. Dengan badan yang gemetaran, Indra dan Dimas jatuh duduk lemas di depan pintu. Dengan kedua tangan mereka menutup matanya, menghindar tatapan tajam makhluk tinggi besar itu. Dimas dan Indra tersentak kaget begitu pintu kamar didobrak dari luar. Mereka langsung bangun dan berlari keluar kamar. Asa yang mendobrak pintu sempat kaget begitu melihat temannya lari terbirit-birit keluar dari kamar itu. Di ruang tengah, Dimas menceritakan apa yang barusan mereka lihat. Asa yang mendengar cerita Dimas hanya bisa menarik nafas karena kesal melihat temannya yang tidak mau menuruti apa yang dia katakan tadi. Gue bilang juga apa, itu barang bukan barang biasa. Semua barang yang ada di kamar itu pasti ada yang jagain. Lu balikin keris yang tadi lu ambil. Asa meminta Indra mengembalikan keris kecil yang dia ambil tadi. Indra yang mendengar itu langsung berjalan ke kamar untuk mengambil keris yang disimpannya di tas. Baru saja 5 langkah, mereka bertiga mendengar suara harimau dari dalam kamar tempat penyimpanan benda pusaka. Serentak mereka lari terbirit-birit keluar dari dalam rumah. Dengan lari sekencang-kencangnya mereka sampai di rumah kakek yang ditempati ayah dan ibu. Ayah dan ibu yang sudah tidur tersentak kaget mendengar suara pintu digedor dengan kasar. Di dalam rumah dengan nafas tersengal-sengal, Dimas menceritakan apa yang mereka alami bertiga. Ayah tersentak kaget mendengar cerita Dimas. Dia tidak menyangka kalau anak dan temannya masuk ke kamar tempat penyimpanan benda pusaka dan sampai mengambil barang pusaka milik kakek. Malam itu Dimas dan kedua temannya tidak bisa tidur. Mereka seperti dihantui sosok penunggu benda pusaka. Berkali-kali mereka seperti melihat sekelebatan bayangan sosok tinggi besar berada di depan mereka. Kebesokan paginya atas saran ibu, Dimas dan kedua temannya diantar ayah untuk menemui Pade Agung. Ayah yang sebenarnya kurang suka dengan Pade Agung, mau tidak mau harus menuruti saran istrinya demi keselamatan Dimas dan kedua temannya.
karena Pade Agunglah yang mengerti tentang benda pusaka dan merupakan praktisi paranormal di kampung itu. Setelah menemui Pade di rumahnya dan menceritakan apa yang terjadi kemarin malam, Pade Agung, Ayah, dan Dimas beserta kedua temannya langsung berangkat ke rumah kakek. Di kamar tempat penyimpanan benda pusaka, Pade merapikan benda-benda yang berserakan di lantai, dan setelah itu Pade terlihat seperti melakukan ritual di dalam kamar. Entah apa yang dilakukan, hanya Pade lah yang tahu. Ayah, Dimas, dan kedua temannya menunggu di ruang tengah. Tak berapa lama Pade keluar dari dalam kamar. Pade menasihati Dimas dan kedua temannya untuk berlaku sopan dan saling menghargai apapun yang ada di dunia ini, baik yang terlihat maupun tak terlihat. Sejak dibersihkan dan diberikan segelas air yang telah didoakan Pade, Dimas dan kedua temannya tidak lagi merasakan gangguan dari makhluk penunggu benda pusaka itu. Itulah pengalaman Om Dimas yang terjadi di malam 1 Suro. Karena kesombongannya, hampir saja dia dan temannya menjadi korban makhluk penunggu benda pusaka. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.